Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunsen Dindi ST, nomor daftar hadir 04, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Akan menyampaikan laporan aksi perubahan dengan judul penguatan informasi kinerja DPRD Kota Pagarlam secara digital di Stare DPRD Kota Pagarlam. Sebelum saya menyampaikan laporan aksi perubahan ini, saya banyak mendapatkan dukungan dari stakeholder Kota Pagarlam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Sandia, Ketua DPRD Kota Pagarlam. Saya Dr. Andes Samsul Bahri Burlian MSI, Sekretaris Daerah Kota Pagarlam. Saya Rano Kohlesi, SMSI, Sekretaris DPRD Kota Pagarlam. Saya Dr. Andes John Koster MPD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagarlam. Saya Erwin SDMM, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pagarlam. Saya Arjanggi Prena Utama, SSTP MAP, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Pagarlam. Saya Rangga Eka Juliansa, SMH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagarlam. Saya Almediansa, Jenderal Manajer Pagarlam Pos. Saya Muhammad Al-Koroni, Masyarakat Kota Pagarlam. Sangat mendukung aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 atas nama Bunsen Hendy ST, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Pagarlam. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya terbangunnya website dapat meningkatkan kinerja lembaga DPRD dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Kota Pagarlam untuk menuju Pagarlam maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam sektor organisasi Stare DPRD Kota Pagarlam, saya memiliki atasan langsung Stare DPRD Kota Pagarlam dan saya adalah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Stare DPRD Kota Pagarlam. Untuk milestone setelah ditetapkan sebanyak 7 milestone pada jangka pendek. Yang pertama, penetapan tim efektif. Yang kedua, melakukan rapat dengan tim efektif. Yang ketiga, merinci kebutuhan fitur atau menu. Yang keempat, melakukan upgrade atau menambah terhadap fitur menu website. Kelima, membuat manual book operasi pengoperasian website untuk operator. Dan keenam, uji coba. Serta yang terakhir adalah pengelolaan website dan juga akan dilanjutkan dengan milestone jangka menengah dan jangka panjang. Strategi komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini yaitu untuk promoters, latent, defenders, dan apathetic. Adapun strateginya adalah dengan melakukan konsultasi, sosialisasi terhadap seluruh stakeholder tersebut. Milestone jangka pendek ditetapkan pertama dengan penetapan tim efektif, dilanjutkan dengan penetapan tim efektif ini ditandatangani langsung oleh Stare DPRD Kota Pagarlam, kemudian diserahkan kepada kami sebagai project leader, dan selanjutnya akan dilangsungkan dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya, yaitu rapat dengan tim efektif. Dalam rapat ini, kami menjelaskan seluruh tanggung jawab yang diemban oleh seluruh anggota tim efektif yang telah ditetapkan oleh Stare DPRD Kota Pagarlam selama pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah merinci kebutuhan, fitur dan menu, baik itu yang dilakukan untuk dilakukan upgrade maupun penambahan fitur ataupun menu selama aksi perubahan ini. Selanjutnya dilakukan upgrade fitur pada menu. Yang pertama, alat kelengkapan yang terdiri dari pimpinan, Banmus, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan yang disesuaikan dengan kondisi sesuai dengan peraturan undangan yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, fraksi, yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, PDIP, PKS, Norani, Indonesia, dan NABI juga disesuaikan sesuai dengan yang berlaku dan ditetapkan oleh keputusan DPRD. Kemudian yang ketiga adalah produk hukum, di mana terjadi perubahan tampilan pada DPRD Kota Pagarlam, dan terakhir media sosial, Facebook dan Instagram, yaitu dengan adanya fanpage dan
official DPRD Kota Pagarlam. Kegiatan berikutnya adalah penambahan fitur atau menu. Fitur yang pertama yaitu profil yang terdiri dari DPRD dan Setara DPRD, di mana DPRD ditambahkan menjadi anggota DPRD dan rencana kerja yang akan dibuat setiap tahun. Kemudian Setara DPRD yang hanya berisikan struktur menjadi tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta rencana strategis. Menu yang kedua yaitu produk hukum pada submenu. Propemperda semula hanya terdiri Propemperda ditambahkan submenu setiap tahun, yaitu pada 2021 dan 2022. Terakhir, galeri. Yang semula hanya terdiri dari galeri digabungkan antara DPRD dan DPRD, maka pada saat ini menunya dipisahkan antara DPRD dan Sekretariat DPRD. Milestone berikutnya yaitu membuat manual book operation website untuk operator, di mana pada pembuatan ini dilakukan rapat untuk menentukan manual book operation yang akan dilakukan sebagai dasar bagi admin untuk melakukan penginputan data dalam rangka publikasi. Kemudian setelah manual book selesai dibuat, maka akan dilakukan penyusunan terhadap manual book tersebut. Ini adalah salah satu contoh manual book untuk modul berita. Milestone berikutnya yaitu uji coba. Di sini admin melakukan uji coba terhadap publikasi kinerja DPRD Kota Pagarlam, baik itu penginputan data, kemudian data yang sudah diinputkan apakah berhasil dilakukan penginputan, dan kemudian dilakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap input informasi yang telah dilakukan. Milestone terakhir yaitu pengelolaan website. Sebelum data dilakukan penginputan, dilakukan analisa dan juga cross-check terhadap update data, apakah data tersebut layak untuk dilakukan input. Di sini admin melakukan input data, baik data yang bersifat berita, galeri, dokumentasi, dan yang lainnya. Ini adalah admin sedang melakukan input data dalam modul berita. Berikutnya, dilakukan sosialisasi pada media cetak. Pagarlam Post yang merupakan media yang paling banyak dibaca oleh masyarakat Kota Pagarlam. Kami mulai pada tanggal 12 Mei 2022 dalam bentuk banner. Di sini kami sampaikan DPRD Kota Pagarlam memiliki website subdomain dprd.pagarlamkota.go.id beserta kami sosialisasikan seluruh medsos yang kami miliki, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Adapun manfaat yang didapatkan dari aksi perubahan ini baik terhadap organisasi maupun stakeholder, kami tampilkan dalam tayangan berikut ini. Setelah pelaksanaan aksi perubahan ini, terjadi perubahan stakeholder di mana bagian umum dan keuangan Setara DPRD serta bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan Setara DPRD yang semula berada pada posisi dependers menjadi promoters. Hal ini dikarenakan pengaruh dari kedua bagian ini sangat tinggi. Kemudian pada media yang semula tidak memiliki kepentingan terhadap aksi perubahan ini ternyata memiliki kepentingan sangat tinggi, terutama menjadikan website ini sebagai sumber berita bagi mereka. Berikut kami tampilkan perubahan stakeholder dalam bentuk peta. Aksi perubahan ini dapat sukses karena dilakukan manajemen risiko dengan cara melakukan identifikasi terhadap risiko, penilaian terhadap risiko, pengontrolan terhadap risiko, dan review terhadap risiko, dan manajemen risiko yang dilakukan seperti pada tabel berikut ini. Terakhir, target yang ingin dicapai pada milestone jangka menengah dan milestone jangka panjang adalah tersedianya anggaran, terjadinya data yang valid, dan terpublikasikannya semua kinerja DPRD Kota Pagarlam. Demikianlah laporan aksi perubahan ini dapat saya sampaikan. Terima kasih penguji, coach, dan mentor. Semoga apa yang telah saya lakukan dan saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kemajuan teknologi informasi dalam rangka penguatan informasi kinerja DPRD Kota Pagarlam secara digital di Sekretariat DPRD Kota Pagarlam dalam rangka perwujudan Pagar Alam Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.